Jadi yang lagi ramai di pemberitaan ya, PPATK yang dimintai keterangan dipanggil oleh DPR mengenai tindak pidana pencucian uang yang nilainya lebih dari 300 triliun yang pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Menurut pandangan saya ya, sebagai masyarakat yang awam, melihat di media, melihat di YouTube bagaimana DPR itu mencecar PPATK, mencecar kepala PPATK mengenai bagaimana bisa nominal tersebut disampaikan kepada publik, begitu kan ya, yang intinya bocor, begitu kan yang dimaksud sama DPR. Saya mungkin tidak bisa membahas terlalu detail karena pasti ada unsur politik di dalamnya, terus ya aturan-aturan yang harus dipenuhi lah, sebagai bagaimana kerjanya PPATK, bagaimana kerjanya bapak-bapak DPR, bagaimana tugas dan fungsinya Pak Menko Polhukam, itu saya tidak tahu detail. Cuman saya sebagai masyarakat melihat kok kesannya justru Pak DPR ini mencecar PPATK. Jadi kan ya, kalau orang yang awam seperti saya mungkin jadi menilainya kayak, loh kok seperti dipersudut, padahal PPATK ini kan justru membantu untuk mengungkapkan bahwa ini loh ada dugaan tindak pidana pencucian uang, melihat rekod transaksi, gitu kan ya. Nah, saya melihat di televisi terus di YouTube itu kan kok kayaknya PPATK begitu dicecar bukan soal transaksinya ya. Maksudnya tuh saya melihat dicecarnya tuh karena kok bisa kamu menyampaikan itu, gitu loh kan ya. Jadi saya sebagai masyarakat awam justru melihatnya, loh, kok malah dipersudut, padahal ini kan mau mengungkapkan hal yang merugikan negara, yang merugikan masyarakat, gitu kan ya. Itu pandangan saya ya, karena saya kan nggak tahu detailnya PPATK itu seperti apa, atau mungkin ada hal yang kayaknya PPATK nggak seharusnya begitu, gitu. Itu saya tidak tahu detail, cuman saya melihat itu kok, dan komentar masyarakat juga menilai bahwa jangan dipersudut PPATK, itu kan justru mau mengungkapkan kebenaran, gitu kan ya, atau mau mengungkapkan kejahatan. Jadi ayo didukung, gitu kan. Jadi kalau kesannya seperti itu kan, loh DPR kok malah gak mensupport, gitu ya. Jadi jangan seolah-olah kok kayak ada kaitannya juga dengan DPR, gitu kan ya. Itu menurut pandangan saya yang orang awam, gitu. Terus apa ya hikmah yang bisa diambil dari ramainya pemberitaan soal PPATK terus yang dipanggil oleh DPR untuk menjelaskan soal tindak pidana pencucian uang ya? Kalau kita sebagai masyarakat ya, kita ya kembali lagi harus jujur, ya kan, terhadap tanggung jawab dan pekerjaan kita. Karena kalau kita tidak jujur, kita tidak melakukan hal kewajiban kita itu dengan semestinya, tidak akan mulus pada akhirnya, begitu. Pasti ada aja rintangannya, pasti ada aja ujiannya, gitu. Uang kita yang sudah berusaha jujur saja pasti diuji sama Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan. Apalagi kita nggak bener, gitu kan ya. Jangan sampailah, harapan saya pribadi, mungkin juga harapan masyarakat Indonesia, bapak-bapak wakil rakyat yang ada di sana bisa benar-benar mengakomodir, benar-benar bersungguh-sungguh memperjuangkan hak-hak masyarakat, begitu. Itu saja mungkin menurut pendapat saya ya soal PPATK yang memanggil
DPR memanggil PPATK. Oke, next kita bakal bahas apa lagi, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di next perjalanan bersama Pengabdi Sedan.